Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk pembelajaran kelas 6 ini adalah kalimat thayyibah istighfar. Sebelum kami jelaskan, mari kita amati gambar berikut ini. Setelah melihat dan mengamati dari gambar tersebut, ayo bertanya, kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Bisakah kamu menirukan hal yang sama seperti gambar tersebut? Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, tentunya pentingnya membaca agar anak-anak bisa dan memahami tentang bagaimana maksud dari bersihkan hati dengan memohon ampun. Namun sebelum kita mempelajari tentang kalimat Astaghfirullahaladzim, ada sebuah kisah. Pak Riko adalah seorang karyawan yang memiliki jabatan di kantornya. Pada suatu hari Pak Riko ini mendapatkan fitnah dari teman-temannya atau dari rekan sekantornya. Lah, jika fitnah tersebut berhasil dibuktikan, maka beliau terancam. Beliau akan dipecat dari kantor pekerjaannya. Beliau sangat gusar hingga begitu tersiksa batinnya karena adanya fitnah itu. Meski demikian, beliau berjuang untuk memulihkan nama baiknya, tapi upayanya tidak cukup untuk bisa melawan rekannya, rekan sekantornya maksudnya, yang selalu menebar fitnah kepadanya. Lah, dalam kondisi ini sempat membuatnya putus asa. Namun keajaiban mulai terjadi ketika beliau mendatangi masjid. Setelah dia selalu taat, selalu sholat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, beliau mendengar sebuah kultum yang kemudian mengubah pemikirannya. Ketika melaksanakan sholat Jumat, dia mendengarkan, dia selalu khusyuk, selalu memahami apa yang disampaikan oleh para khatib di dalam masjid itu. Karena pada saat itu kultum tersebut menceritakan tentang keutamaan membaca istighfar. Akhirnya beliau merasakan ada dorongan yang sangat kuat untuk melakukannya. Sepanjang itu dia selalu ketika pulang dari masjid, pulang dari mana ataupun dimanapun saja berada, dia selalu mengulang-ulang bacaan istighfar ini. Ternyata dengan selalu membaca istighfar itulah Allah memberikan solusi yang terbaik sehingga dia tidak jadi dipecat oleh kepala kantornya. Inilah sebuah kenyataan bahwa dengan membaca istighfar itulah semua solusi akan terjawab semuanya. Problematika, masalah-masalah itu akan terjawab semuanya. Oleh karena itulah kita sebagai manusia selalu dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta maaf kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Kalau kita punya kesalahan kepada manusia, tidak cukup hanya kita membaca istighfar, tapi kita harus meminta maaf terlebih dahulu kepada manusia yang pernah kita sakiti. Oleh karena itulah, kalau kita menunda-nunda untuk meminta maaf kepada Allah, menunda-nunda meminta maaf kepada sesama manusia, bisa saja kita meninggal dalam keadaan masih memiliki dosa kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Masih memiliki dosa kepada sesama manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, percepatkanlah kita untuk selalu meminta maaf kepadanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Setiap manusia itu ada ajalnya, ada batas hidupnya, ada batas umurnya. Ketika mati itu datang, maka tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Oleh karena itulah bagaimana kita sebagai manusia untuk memiliki cara-cara untuk selalu meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama adalah apabila bersalah kepada Allah, bacalah istighfar, berjanji tidak mengulangi lagi. Yang kedua, apabila kita salah kepada manusia, pertama yang harus dilakukan adalah membaca istighfar. Tapi tidak cukup hanya membaca istighfar, tapi kita harus meminta maaf, meminta ridhonya kepada orang yang bersangkutan itu. Tidak cukup hanya istighfar saja. Kemudian anak-anak sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah, pengertian istighfar sekarang. Apa sih istighfar? Itu adalah kalimat yang sangat singkat, namun memiliki makna yang sangat kuat, sangat dalam, sangat indah dalam kehidupan kita ini. Umat Islam mengucapkan kalimat thayyibah astaghfirullahalazim ketika berbuat kesalahan dan dosa. Sehingga ungkapan kalimat thayyibah astaghfirullahalazim ini merupakan bentuk taubat kita sebagai manusia yang banyak salah dan dosa. Kalimat tersebut merupakan wujud penyesalan atas kesalahan dosa yang kita lakukan ini. Apa artinya astaghfirullahalazim? Aku mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Kemudian manfaat apa sih kita membaca kalimat istighfar ini? Satu, mendapatkan ketenangan batin, diampuni kesalahan dosa-dosanya oleh Allah, diberikan kelapangan rizki, terbiasa membaca istighfar agar apapun kesalahan dan dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kita harus rendah hati dan pemaaf? Karena biasanya orang itu suka meminta maaf daripada memaafkan. Karena apa? Memaafkan itu lebih berat daripada hanya sekedar meminta maaf. Membuat kesalahan terus, kemudian minta maaf. Membuat kesalahan terus, kemudian kita minta maaf. Itulah terbiasa kita sebagai manusia. Oleh karena itu memaafkan itu lebih berat daripada orang yang hanya sekedar meminta maaf. Oleh karena itulah kita tidak boleh melakukan kejelekan, kesalahan ataupun hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Dan tentunya kita harus membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan istighfar ini sangat banyak sekali. Di antara lain adalah Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini selalu dibaca-baca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ada yang seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat untuk kita semuanya fid dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih, selamat belajar, semangat terus. Mudah-mudahan sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.